Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Andi Aswan ya sama Adi Darmawan. Kok ini nampaknya omongannya berbeda begitu ya. Si Andi Aswan sekarang ini tidak percaya bahwa Yusuf Kalla itu adalah bohir 50 miliar soal dibalik ijazah palsu. Dia tidak yakin. Dia tidak tidak yakin dan tidak percaya begitu kan ya bahwa Pak JK itu adalah bohirnya. Tapi pernyataan Adi Darmawan begitu mengatakan ya Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin ini dikiaskan kepada siapa coba? Bahkan ngotot, ayo keluar. Saya tidak ada urusan. Keluar dong. Aduh. Kok saling menyelamatkan diri sendiri hari ini ya. Jadi Hotman Paris ini cerdas ya menanyakan ke Andi Aswan begitu. Benar nggak Yusuf Kalla itu adalah seorang bohir di balik soal dugaan ijazah palsu? Ya, Andi Aswan mengatakan ya dia tidak yakin, tidak percaya bahwa Pak JK itu adalah bohirnya. Lantas yang digembar-gemborkan 50 miliar itu siapa? Lantas siapa yang diucapkan Adi Darmawan itu Charlie Chaplin itu siapa begitu kan? Coba kita tonton, ini namanya seru begitu kan. Nah, ini salah satu pernyataan dari Andi Aswan. You sendiri percaya nggak bahwa JK bohir atau pembiayai Roy Suryo 5 miliar? Percaya nggak saya tidak percaya untuk itu. Ya. Apa, takut karena saya selalu takut dilaporin polisi apa? Saya selalu berbicara dari dulu. Ya. Saya selalu berbicara dengan fakta dan data. Ya. Nah, kata Hotman Paris, takut ya mau dilaporin. Jadi ini yang kemudian para termol itu sudah menyelamatkan diri masing-masing hari ini, ya. Giliran Termol yang lain yang akan dilaporkan pada akhirnya nanti. Coba kita lihat saja. Pak JK sebagai tokoh nasional sering ya dikritik, diserang habis-habisan gitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita pertontonkan ya hanya ingin menyerang Pak JK saja begitu. Ya, berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan Andi Aswan begitu kan soal siapa bohirnya begitu, ya. Siapa bohirnya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Adi Darmawan ini apakah masih mau mengatakan Charlie Chaplin atau bagaimana begitu? Karena ini nampaknya berbeda begitu kan ya. Ucapan-ucapan ini Charlie Chaplin siapa? Coba tunjukkan dong. Kalau memang Adi Darmawan sebagai seorang laki-laki ya, terus kemudian mengatakan ya bahwa Charlie Chaplin, coba Charlie Chaplin itu siapa begitu kan? Berani nggak mengatakan nama aslinya begitu? Ya tidak berani begitu. Itu hanya kias ya. Yang mirip dengan Charlie Chaplin siapa begitu kan? Kalau bukan dianggap kemiripan di situ begitu kan? Kalau bukan Pak JK begitu kan orang pasti melihat itu begitu. Sekarang kan cerdas ya, wajar kalau Pak JK marah. Coba kita tonton dari Adi Darmawan seperti ini. Nggak ada cerita. Kata bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya sikat habis. Nggak ada urusan nama kita, ya nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari pihak Pak Jokowi mungkin ada dugaan tertentu nggak sih Bang sama siapa mungkin Charlie Chaplin ini gitu? Iya, Charlie Chaplin ini saya cuma dengar di media ya. Ada Chaplin ini pun gayanya kayak yang bener aja kau ini ya Chaplin. Ini siapa Chaplin ini kita belum tahu ya. Makanya saya akan bertanya kepada Rismon ya, kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain-lain sebagainya, usut tuntas. Nggak boleh bermain-main begini nih. Artinya menghalalkan suatu tindak pidana loh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, sebab fitnah bangsa ini bisa rusak loh. Bisa anak bangsa berantem itu tidak dipikirkan. Nah kan, itu yang berbicara begitu. Yang berbicara Adi Darmawan. Nah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, Charlie Chaplin siapa? Coba tanyakan ke Rismon. Ya, walaupun Adi Darmawan mengatakan bahwa mendengar dari media yang mana yang menyuruti Charlie Chaplin? Kalau bukan ya dari Termol yang kemudian mengkiaskan Pak JK begitu kan? Ya. Jadi saya kira inilah serangan-serangan mereka begitu. Kalau Charlie Chaplin mendengar dari Rismon harus ungkapkan apakah benar
bahwa Adi Darmawan itu mendengar dari Rismond begitu kan ya, bahwa Charlie Chaplin itu siapa begitu, tunjukkan kepada publik dong. Ya takut ya mau dilaporkan. Jadi jangan lalu kemudian dianggap bahwa hal-hal yang kemudian kita pertontonan ke publik seolah-olah benar dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa pernyataan-pernyataan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan ini nampaknya sudah ya dengan Andi Aswan ini kan sudah cari aman masing-masing pada akhirnya begitu. Tidak bisa lagi dijadikan sebagai hujah, jadikan sebagai argumentasi. Nah, Andi Aswan sudah mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa akhirnya adalah Pak JK, ya. Adi Darmawan mengatakan saya hanya mendengar ya Charlie Chaplin di media. Media yang mana? Tanyakan kepada Rismond, apakah Charlie Chaplin itu adalah Pak JK atau orang lain? Biar clear dong siapa yang gentle dan siapa yang tidak. Justru Pak JK berbicara hari ini, melaporkan sana sini, itu sudah merupakan kegentelan dari Pak JK itu sendiri. Kan itu logikanya. Takut ya? Aduh. Makanya ya dengan adanya seperti ini begitu kan ya, pada akhirnya satu persatu kan pada akhirnya saling tidak sejalan begitu pada akhirnya begitu. Maka dari sinilah yang kemudian orang-orang akan pasti banyak muncul pertanyaan-pertanyaan lagi begitu. Karena ini sudah clear sebenarnya. Pak JK bukan bohir dan bahkan mau bertemu saja ya dengan Rismond ya dengan kawan-kawan mereka pada waktu itu ditolak oleh Pak JK begitu. Apalagi dengan soal isu-isu seperti ini ya. Ya siapa yang kemudian menggoreng kepada Pak JK begitu kan? Ya kalau bukan para termol-termol itu begitu yang menyerang sana sini kan kasihan sebenarnya. Ya pada hakikatnya menjatuhkan harga martabat sebagai seorang termol pada akhirnya begitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap bos. Ya agak ngeri-ngeri sedap. Ini menurut saya pribadi tidak baik lah begitu kan. Ya tidak bukan menjadi tontonan yang bagus pada akhirnya begitu. Ujung-ujungnya ya hanya itu aja begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya para termol-termol itu sering mengolok-olok Pak JK begitu ya, walaupun secara tidak langsung ini sudah clear begitu kan ya, Pak JK tidak terlibat di dalamnya, juga diserang berbagai hal begitu, masih saja yang mengolok-olok pada Pak JK ya. Seperti contoh misalnya seperti ini ya. Jokowi jadi presiden karena saya kasih tahu termol-termol itu. Ini kaum keledung ini nih, waduh, nggak punya malu. Jokowi jadi presiden karena dipilih rakyat, bukan karena kalian, Jack. Enak aja. Karena dipilih rakyat, bukan karena kamu. Enak aja. Loh, kalau kamu bisa menjadikan Jokowi seorang presiden, kenapa nggak diri kamu aja sendiri? Kan belum menjadi presiden. Bener Giri. Kalau lu hebat, Jack, ya, kenapa nggak yang jadi presiden kamu sendiri, Jack? Masa kamu bisa menjadikan orang presiden, Jokowi, diri kamu sendiri tidak pernah bisa menjadi presiden, tidak pernah bisa terpilih jadi presiden, Jack? Aduh, teman-teman, jangan gampang terprovokasi ya dengan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Hati-hati. Presiden. Nah, itulah pernyataan dari Agrifana nih, begitu kan. Ya, ini kan seharusnya kan bolehlah mengkritik siapapun begitu, tapi kan jangan mengolok-olok begitu kan. Apalagi dimirip-miripkan ada hitamnya seperti ini begitu. Jadi saya kira bahwa Pak JK itu kan sebagai tokoh nasional. Artinya apa? Artinya bahwa kalau bukan lobby-lobby politik terhadap PDIP tidak bisa. Akui saja bahwa seorang Jokowi sudah mengakui begitu, seorang Gibran sudah mengakui bahwa itu adalah partner saya, ya, itu adalah idola saya begitu kan. Kenapa kok susah aja untuk mengakui itu? Ya seorang Jokowi saya dari kampung, justru dari kampung itulah yang dibawa oleh Pak JK dan Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu, ya untuk berangkat ke DKI Jakarta begitu kan.
Tapi ini tidak lupa pada kulitnya begitu. Ini terlalu memuja-muji sana sini begitu kan, dan pada akhirnya mengolok-ngolok kepada Pak JK begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, ya kita lihat saja ya, Pak JK itu sudah menyampaikan bahwa kalau bukan karena saya, ya Jokowi tidak bisa menjadi seorang gubernur dan presiden. Nah, kenyataannya kalau kita melihat lobby-lobby Pak JK kepada PDIP sangat luar biasa begitu. Nah, ketika DKI Jakarta pada waktu itu PDIP tidak mau, tidak mungkin ya Jokowi akan didukung, paling didukung oleh Gerindra. Itu pun kalau menang. Ya, karena pada waktu itu calonnya sangat kuat sekali begitu kan. Wibowo pada waktu itu begitu. Jadi saya kira bahwa begitu kan ya, orang-orang akan melihat jelas ya di Pilkada DKI Jakarta bahwa sumbangsi mantan presiden seperti Pak JK itu sangat luar biasa sekali dan perlu kita apresiasi yang sangat luar biasa. Dan termol-termol hari ini coba kita lihat saja sering mengolok-olok Pak JK begitu. Dengan isu-isu ya murahan lah, dengan isu-isu seperti itu begitu kan ya. Saya yakin bahwa Pak JK itu adalah orang baik sebagai tokoh nasional ya. Terpilih menjadi seorang wakil presiden 2 kali begitu, dibandingkan dengan para termul bisa apa? Bisanya mengolok-olok aja begitu kan ya, tidak punya prestasi ya seperti itu begitu. Artinya apa? Boleh mengkritik orang ya, tapi jangan sampai seolah-olah menjatuhkan orang ya, tidak baik juga begitu. Ya disertakan dengan narasi-narasi bukan seperti itu caranya. Artinya apa? Artinya kan semua orang tokoh nasional, bahkan saya yakin Presiden Prabowo Subianto pun akan mengakui bahwa ketokohan Pak JK itu sangat luar biasa begitu. Jadi kita tunjukkan aja. Ya kalau termul saya yakin tidak percaya itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.